Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair anak-anakku. Kaifa halukun? Insyaallah anak-anakku hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Madza darsunal an? Apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran Hadis. Baiklah, untuk hari ini kita akan mereview materi hadis tentang sholat berjamaah. Anak-anakku masih ingat bagaimana bunyi hadis tentang sholat berjamaah? Baiklah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari bunyi hadisnya. Kita awali dari awalan bunyi hadisnya. Ani Ibni Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada isi hadisnya berbunyi qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisaba'in wa ishrina darajatan. Guru ulangi sekali lagi. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisaba'in wa ishrina darajatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baiklah anak-anakku, masih ingat apa artinya? Oke. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita akan mengartikan setiap katanya. Baiklah, di awal bunyi hadis yang kita hafalkan adalah sholatul jama'ati. Sholatul jama'ati, kalau dalam bahasa Indonesia yang sudah familiar kita dengar, artinya adalah sholat berjamaah. Bu Guru ulangi, sholatul jama'ati artinya sholat berjamaah. Sholatul jama'ati artinya adalah sholat berjamaah. Kemudian kata yang berikutnya adalah afdolu. Afdolu memiliki arti lebih utama. Lebih utama bisa diartikan juga dengan kata lebih baik. Afdolu artinya lebih utama. Kalau kita gabungkan, sholatul jama'ati afdolu. Sholat berjamaah itu lebih utama. Lebih utama dari apa? Baiklah, kata yang ketiga adalah min sholatil fadhi. Min sholatil fadhi. Min sholatil fadhi artinya dari sholat sendirian. Min artinya dari. Sholatil fadhi artinya sholat sendirian. Min sholatil fadhi kita jadikan satu artinya menjadi dari sholat sendirian. Berikutnya, baiklah, berikutnya bisaba'in wa ishrina artinya dengan 27. Bi artinya dengan. Sab'in berasal dari kata sab'atun. Masih ingat anak-anakku? Kalian sudah menghafalkan nomor-nomor menggunakan bahasa Arab. Sab'atun atau sab'un itu artinya angka 7. Sedangkan ishrina berasal dari kata ishrun yang artinya 20.
digabungkan bisa ba'in wa isyrina, artinya dengan 27. Dengan 27 apa? Darajatan, yang artinya derajat. Maka dari hadis tersebut kita bisa mengambil makna bahwa ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu akan lebih baik daripada kita melaksanakan dengan sendirian. Apa janjinya Allah? Janjinya Allah adalah Allah akan memberikan pahala lebih banyak 27 derajat bagi orang-orang yang melaksanakan sholat dengan berjamaah. Apalagi dilaksanakan sholat berjamaahnya di masjid, nah, maka kita akan mendapatkan pahala lebih lagi. Baiklah, anak-anakku harus mengetahui beberapa istilah dalam sholat. Yang pertama adalah imam. Imam itu adalah orang yang memimpin sholat. Yang pasti imam itu hanya satu. Dalam satu masjid, sholat berjamaahnya double bu. Dua imam, boleh enggak? Tidak boleh. Imam itu hanya satu. Satu kali sholat berjamaah, imamnya satu. Bagaimana dengan makmumnya? Yang namanya makmum itu paling sedikit adalah satu orang. Apa itu makmum? Makmum artinya orang yang mengikuti gerakan imam. Nah, makmum dalam sholat berjamaah paling sedikit itu satu orang. Jika tidak ada makmumnya, maka sholat itu tidak boleh disebut sholat berjamaah. Jika tidak ada makmumnya, maka sholat itu disebut dengan sholat sendirian. Makmum yang tertinggal dengan gerakan imam namanya makmum masbuk. Ya, makmum yang tertinggal dengan gerakan imam disebut makmum masbuk. Berikutnya ada shaf. Nah, shaf ini adalah barisan dalam sholat. Maka ada ketika imam sebelum memulai takbiratul ihram, maka imam biasanya akan mengingatkan kita, sawu sufufakum. Maka rapatkanlah barisan. Supaya apa? Ketika barisan sholat kita rapat, maka meminimkan setan untuk mengganggu sholat kita. Maka ketika sholat berjamaah diusahakan ketika kita menjadi makmum, usahakanlah sholat itu shafnya lebih rapat. Berikutnya ada munfarid. Munfarid ini kebalikan dari sholat berjamaah. Sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan secara sendirian. Nah, azan adalah tanda telah masuknya waktu sholat. Ketika kita sudah masuk waktu sholat zuhur, maka kita akan mendengar azan zuhur. Ketika nanti kita masuk waktunya sholat isya, maka kita juga akan mendengar azan untuk sholat isya. Satu kali sholat fardu, maka azannya juga satu kali. Ya. Yang namanya azan itu dilaksanakan ketika sudah masuk waktu sholat. Untuk sholat maghrib itu sekitar 5:30. Maka azannya dilaksanakan dimulai sekitar jam 5:30 sore. Kalau azannya jam 5 sore boleh bu? Tidak dibolehkan. Karena yang namanya azan ini menandakan bahwa kita sudah masuk pada waktu sholat. Berikutnya adalah iqomah. Iqomah ini adalah tanda akan dimulainya sholat berjamaah. Nah, berikutnya ada tumak ninah. Tumak ninah itu artinya berhenti sejenak dari gerakan satu menuju ke gerakan berikutnya. Dari ruku, kemudian kita iktidal. Dari iktidal itu kita harus berhenti sejenak. Jangan iktidal langsung tiba-tiba sujud.
Yang namanya tumak ninah ini merupakan gerakan berhenti sejenak, baru kita melakukan gerakan berikutnya. Baiklah anak-anakku, cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Semoga review hari ini bermanfaat untuk kalian. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.